Kak Susan, Iya. gimana ya kira-kira kabarnya teman-teman di rumah? Oh, Kak Susan percaya pasti semua yang di rumah sehat-sehat saja. Semua yang di rumah baik-baik saja. Bener kan teman-teman semua yang di rumah? Kakak-kakak gimana? Sehat semua? Berikan senyum yang paling manis dong kepada teman-teman yang ada di rumah. Hai semua. Wah, kita bersyukur ya Adam ya. Iya. Pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama melayani Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kita. Sebenarnya kita semua udah kangen sekali ya. Iya. Kita boleh bertemu bersama-sama, tapi karena keadaan kita masih tetap ibadah secara online seperti pada pagi hari ini. Tapi Kak Susan dan Adam berharap bahwa ini tidak akan mengurangi sukacita kita semua. Oke adik-adik, siap untuk memuji Tuhan? Adam siap memuji Tuhan? Siap Kak Susan. Kakak-kakak siap memuji Tuhan? Oke, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai. Kita mau memuji Tuhan karena Dia adalah Raja di atas segala raja dalam hidup kita. Pujian ini mengatakan gunung-gunung akan bersorak-sorai memuji Tuhan. Selain gunung-gunung siapa lagi? Apalagi pohon-pohon juga harus memuji Tuhan. Kalau gunung-gunung dan pohon-pohon memuji Tuhan dengan sorak-sorai,
Apalagi kita ya Adam ya. Iya, Kak Kita mau Susan. terus bersorak-sorai memuji Tuhan. Bahkan lebih dari apapun siapapun yang ada di dunia ini. Kita akan berdoa adik-adik. Mari semua yang ada di rumah lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kembali karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami kembali boleh beribadah walaupun masih secara online. Kami percaya bahwa semua cara yang kami pakai itu tidak akan pernah mengurangi berkat Tuhan akan tercurah atas kami semua. Baik kami yang ada di sini yang melayani maupun semua teman-teman yang ada di rumah pada saat ini. Kiranya Tuhan terus memberikan sukacita untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau terus bersorak-sorai bagi Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Haleluya. Amin. Teman-teman masih semangat untuk memuji Tuhan? Harus dong. Mari kita terus memuji Tuhan karena kita adalah anaknya. Haleluya. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Mari kita bergirang. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malamku selalu bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Siang malam ku selalu bergirang. Siang malam ku selalu bergirang. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah bersorak-sorai bagi Tuhan, kita sudah bergirang bagi Tuhan, dan tiba saatnya sekarang adik-adik yang di rumah harus duduk manis ya Kak Adam ya. Iya. Harus duduk manis, karena kita mau ngapain Kak Adam? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira firman Tuhannya tentang apa ya hari ini? Siap kita semua mau dengar firman Tuhan? Siap Kak Susan? Siap, oke. Siapkan hati kita, telinga kita, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kita hari ini. Shalom adik-adik semua. Sebelum kita mendengarkan cerita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh senang karena Engkau sudah menolong kami sepanjang minggu ini. Dan pagi ini kami kembali boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu dan boleh mendengarkan cerita pagi ini. Mohon pertolongan Tuhan buat kami semua, supaya apa yang kami dengar sangat berarti bagi kami semua. Berkati kami untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sehat, salam sukacita, salam kangen buat adik-adik yang ada di rumah masing-masing.
Adik-adik tetaplah tinggal di rumah untuk sementara ini sampai nanti ada pemberitahuan untuk kita kembali boleh berkumpul bersama-sama, beribadah sekolah minggu bersama-sama di gereja kita tercinta ini. Adik-adik rajin mencuci tangan, makan makanan yang sehat, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan tidak boleh terlalu banyak bermain game di handphone. Dan adik-adik tetap semangat untuk belajar, walaupun masih belajar atau sekolah di rumah, dan tetaplah kembangkan kreativitasnya supaya tetap menjadi anak-anak yang berprestasi. Nah, adik-adik juga harus tetap berdoa, banyak berdoa supaya virus corona segera pergi dari Indonesia, bahkan dari seluruh dunia ini, supaya kita bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya. Tuhan Yesus pasti mendengarkan dan menjawab doa adik-adik ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, jawaban Tuhan Yesus buat doa-doa kita sangat bervariasi. Waktu kita berdoa hari ini ada yang Tuhan langsung jawab, ada juga yang Tuhan jawab besok, ada juga yang lusa, ada yang minggu depan, ada yang bulan depan, bahkan tahun depan. Dan ada juga nanti yang Tuhan akan jawab setelah adik-adik besar. Jadi oleh karena itu jangan bosan-bosan untuk berdoa. Nah, di dalam Alkitab ada sebuah cerita. Ada seorang wanita yang tidak pernah bosan untuk berdoa. Dia berdoa bertahun-tahun. Setiap kali ke rumah Allah dia berdoa. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, nama wanita itu adalah Hana. Nah, siapakah Hana? Hana adalah istri dari Elkana. Nah, Elkana ini ternyata memiliki dua istri. Yang pertama bernama Hana, lalu yang kedua bernama Penina. Ya, ingat ya, Hana dan Penina. Nah, Penina itu mempunyai anak, sedangkan Hana tidak mempunyai anak. Dan Alkitab bilang bahwa Tuhan telah menutup kandungan Hana. Dan Tuhan izinkan Hana mandul. Dan oleh karena Hana tidak mempunyai anak, Penina seringkali menyakiti hatinya. Penina seringkali merendahkan Hana. Penina seringkali mengolok-olok Hana, mengejek dia, mengatakan, kasihan deh kamu gak punya anak. Ya, adik-adik kekasih Tuhan, ya, siapa yang suka menghina, siapa yang suka mengejek, siapa yang suka merendahkan teman-temannya? Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita nggak boleh ngejek. Sekalipun teman-teman kita punya kekurangan, kita nggak boleh ngejek, kita nggak boleh merendahkan mereka. Minggu lalu kita sudah dengar firman Tuhan bahwa Yesus sayang kita semua. Yesus sayang semua anak-anak bagaimanapun bentuk dan model kita. Nah, adik-adik kekasih Tuhan, adik-adik bagaimana? Pernah nggak dihina? Pernah nggak direndahin? Pernah nggak diolok? Pernah nggak diejek? Gimana rasanya kalau diejek sama teman-teman? Ya, sangat sedih bukan? Sangat sedih. Nah, itulah yang dirasakan Hana pada saat itu. Dia pun merasa sangat sedih sehingga ayat firman Tuhan mengatakan dia menangis dan sampai dia tidak mau makan. Ayo, mari kita membaca kisahnya di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Ayo buka Alkitabnya masing-masing di rumah. 1 Samuel pasal 1 ayat 7 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.
Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menganggap perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu itu. Tetapi Hana menjawab, bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberi kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Nah, dari firman Tuhan yang tadi kita udah baca, di sini kita bisa melihat dan bisa menyimpulkan bahwa doa yang sungguh-sungguh itu Tuhan jawab. Doa yang sungguh-sungguh itu Tuhan jawab. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, dia berdoa. Dan waktu dia pergi ke rumah Tuhan, dia bukan doa makan, bukan doa mau tidur, bukan doa mau belajar, bukan doa mau berangkat. Tetapi doa Hana adalah meminta seorang anak laki-laki kepada Tuhan. Karena anak pengen sekali memiliki seorang anak. Bahkan Hana berjanji sama Tuhan, Tuhan kalau engkau kasih aku seorang anak laki-laki, nanti aku serahkan dia sepenuhnya kepada Tuhan. Aku suruh anakku itu melayani Tuhan. Bahkan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya atau tidak akan pernah kena rambutnya gitu. Nah, karena saking seriusnya Hana berdoa, saking sungguh-sungguhnya dia meminta kepada Tuhan, makanya dia katakan, nanti kalau Tuhan udah kasih anak itu, aku kembalikan dia kepada Tuhan. Nah, adik-adik coba tanya kepada orang tua. Waktu orang tua menggumuli adik-adik waktu masih dalam kandungan, kira-kira doa orang tua seperti apa? Kalau ada orang-orang tua yang pernah berdoa meminta supaya adik-adik akan menjadi seorang pelayan Tuhan, aku menjadi apa kemudiannya? Tanya sama orang tua supaya semakin kalian mendoakannya, semakin percaya dan mendapat keteguhan yang daripada Tuhan, supaya kelak kehidupan kalian senantiasa dipakai oleh Tuhan. Samuel dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, adik-adik kekasih Tuhan, Hana itu seorang yang sungguh-sungguh berdoa. Walaupun kadangkala hati Hana sangat sedih, walaupun seringkali ia diejek, kadangkala ia menangis, tetapi Hana tidak boleh menyerah. Dan dia tidak pernah menyerah. Dia terus menerus berdoa dan ia berseru-seru kepada Tuhan. Hana curhat habis-habisan sama Tuhan. Hana cerita semua persoalannya sama Tuhan. Dia ceritakan segala keinginannya kepada Tuhan. Dia mau supaya apa yang dia doakan Tuhan dengar dan Tuhan kasih jawaban untuk dia pada saat itu. Dan lihat, Hana gak buru-buru berdoa. Adik-adik, ada gak yang suka buru-buru kalau berdoa? Apalagi doa makan dan sudah rasa lapar sekali, ya? Doanya sungguh-sungguh, doanya cepat-cepat dan bilang Tuhan Yesus saya mau makan. Itu bukan doa, tapi itu ngelapor sama Tuhan bilang mau makan saja. Ya, kalau berdoa itu berdoa dengan sungguh-sungguh, belajar berdoa dengan tenang, belajar berdoa dengan yakin bahwa Tuhan akan menjawab apa yang kita doakan. Jadi ketika adik-adik hari-hari ini punya pergumulan, ketika adik-adik ini lagi sedih karena gak bisa ketemu teman, gak bisa ke sekolah, gak bisa ngumpul-ngumpul, banyak berdoa dan Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita semua. Ada banyak orang berdoa untuk Indonesia. Ada banyak orang berdoa untuk mereka yang saat ini kena virus corona. Ada banyak orang berdoa supaya virus ini segera berlalu dari tempat ini atau dari seluruh dunia pada saat ini. Dan tetaplah berdoa dan Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Nah, adik-adik kekasih Tuhan, Hana seorang yang sungguh-sungguh berdoa. Karena dia seorang yang sungguh-sungguh berdoa, dia gak pernah menyimpan rasa sakit hati yang pernah dilontarkan oleh Peninah kepadanya. Bahkan dia gak pernah mau membalas perbuatan Peninah kepada dia.
Ya wajar kadangkala kalau kita ngerasa sedih, wajar ya kadangkala kita ngerasa kecewa. Tetapi di sini di firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Hana nggak pernah dendam, dia nggak pernah menyimpan sakit hati sehingga dia bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah adik-adik kekasih Tuhan, kalau kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh, kalau kita mau Tuhan dengarkan doa kita, ya kita nggak boleh marah dan kita nggak boleh menyimpan kemarahan teman-teman, bahkan kita nggak boleh membalas, kita nggak bisa bilang tunggu ya besok aku balas kamu, nggak boleh kayak gitu ya. Kita memberikan pintu maaf, kita memberikan pintu pengampunan supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Nah adik-adik kekasih Tuhan, Hana adalah seorang wanita yang sangat kuat. Walaupun dalam firman Tuhan tadi kita melihat bahwa dia sempat menangis, tetapi bukan berarti dia seorang yang cengeng, tetapi karena terlalu susah hati, dia mencurahkan isi hatinya dan air matanya keluar untuk menceritakan hal-hal yang begitu berat di hadapan Tuhan. Nah adik-adik kekasih Tuhan, Hana wanita yang hebat, dan hari ini adik-adik pasti adik-adik yang hebat. Tetaplah berdoa, setialah berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Tadi kita sudah melihat ya dalam pembacaan itu bahwa Tuhan mendengarkan doa Hana, dan kalau kita melihat sampai ayat 18, 19 di sana setelah Hana berdoa, lihat pada ayat yang ke-18 itu, di situ mengatakan, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Dia gak sedih lagi setelah dia berdoa karena dia yakin Tuhan sudah mendengarkan doa-doa yang dia panjatkan selama bertahun-tahun. Keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Lalu mereka berkumpul bersama dan setahun kemudian mengandunglah Hana dan dia melahirkan seorang anak laki-laki dan dia menamakan anak itu Samuel karena dikatakan bahwa aku telah memintanya kepada Tuhan. Aku telah memintanya kepada Tuhan, itulah arti nama Samuel. Nah adik-adik sekali lagi kita lihat Tuhan menjawab doa Hana yang sungguh-sungguh. Yang tadinya dia gak akan punya anak, di depan Penina diolok-olok, tetapi Tuhan membuka kandungannya sehingga dia mendapat seorang anak laki-laki yang begitu luar biasa, yang mau melayani Tuhan. Dan dia pada saat itu dan ketika Samuel menjadi besar, dia menjadi seorang nabi yang luar biasa, dia dipakai oleh Tuhan. Ya, Tuhan mau mendengarkan, Tuhan mau menjawab setiap doa-doa kita. Jadi adik-adik hari-hari ini apapun yang sedang dirasakan, apapun yang sedang dialami, sedih kah, kecewa kah, atau ada sesuatu yang sedang digumulkan, mungkin ekonomi kah, apa saja, berdoa bilang sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan kami. Dan berdoalah dengan sungguh-sungguh karena Tuhan kita akan membuka tingkap langitnya untuk mencurahkan berkatnya kepada kita. Asal kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau berdoa, asal kita mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Adik-adik kekasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah ini akan menjadi ayat hafalan kita minggu depan ya. Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi oleh karena itu, tetaplah berdoa, jangan putus asa, jangan bosan untuk berdoa. Kita akhiri cerita ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau menolong kami pada pagi hari ini. Kami diingatkan bagaimana seorang Hana yang setia berdoa, dia gak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan pergumulannya sama Tuhan. Dan suatu kali Tuhan mendengarkan doanya, Tuhan menjawab doanya, dan betapa bahagianya Hana. Tuhan, kami berdoa pada saat ini supaya kami pun tetap setia berdoa. Kami gak boleh bosan-bosan berdoa, sekalipun situasi dan suasana sekarang ini betul-betul kadangkala membuat kami takut, tetapi kami percaya Tuhan akan tolong kami. Tuhan berkatilah kehidupan kami, berkati papa mama kami, berkati keluarga kami, berkati siapapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih ya, adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati.
Nah, Adam dan teman-teman yang ada di rumah, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Kak Agus ya. Sungguh luar biasa firman Tuhannya. Tapi Kak Susan mau tanya dulu dong sama Adam, boleh kan? Boleh. Adam pernah enggak punya keinginan? Pernah Kak Susan. Ketika Adam punya keinginan itu, apa yang Adam lakukan? Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Siang, malam, pagi, petang gitu berdoanya ya? Iya. Ya. Itu artinya apa? Kalau kita punya keinginan, mengharapkan sesuatu, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Tidak kenal waktu sampai Tuhan memberikan jawaban atas segala doa kita. Nah, tadi kita sudah menyaksikan, sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana seorang ibu yang sungguh-sungguh berdoa. Nah, kalau kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan jawab enggak doa kita? Jawab Kak Susan. Pasti jawab ya. Tuhan pasti menjawab doa kita dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita semua. Karena Tuhan sungguh tahu siapa kita, apa kebutuhan kita dan Dia sanggup memberikan tepat pada waktunya. Saat kita berdoa, Tuhan bekerja. Kita naikkan pujian ini untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian tangan Tuhan digerakkan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh, doa orang yang benar bila dengan yakin besar kuasanya di hadapan Tuhan.
Sekali lagi kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau sudah memberkati kami di dalam sepanjang ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berdoa di dalam kehidupan kami. Meminta apapun yang kami perlukan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berdoa, Tuhan bekerja dan Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, ini kami semua dan kami akhiri ibadah sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih untuk semua yang baik yang Tuhan sudah adakan di dalam sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa yang tidak mengasihi Allah, sebab Allah adalah kasih.